Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, hadratal mukarramin, guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus salam ta'zim penghormatan selalu kita sampaikan kepada guru mulia kita ad-da'i ilallah Habibana al-mahbub al-habib Hasan bin Ja'far bin Umar bin Ja'far as-Sagaf, bersama juga guru kita yang alhamdulillah telah hadir di hadapan kita, Habibana al-mahbub ad-da'i ilallah al-habib Abdullah bin Ja'far bin Umar bin Ja'far as-Sagaf. Kita doakan guru kita semuanya panjang umur, sehat wal afiyah. Allah kabulkan hajat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Para asatidz, para habaib hadir di hadapan kita, Habib Syakir, Ustaz Fathullah, Ustaz Nur, Ustaz Rizik, Ustaz Fauzi, Ustaz Jamal, para asatidz yang lain. Kita doakan juga guru-guru kita yang hadir di hadapan kita pada malam hari ini. Allah panjangkan umurnya dalam taat dan istiqamah di jalan Allah. Allah kabulkan hajat dunia mereka, amin ya rabbal. Hadirin al-hadirat jamaah Majlis Ta'lim Nurul Mustafa yang insyaallah kehadiran kita fi baitin min buyutillah, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala ini, mudah-mudahan semuanya atas ridha Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah telah sama-sama kita menyaksikan di media sosial, kita menyaksikan juga di berita-berita, bahkan juga kita tengah belajar kitab pada malam minggu tentang bab haji. Alhamdulillah kita lihat di televisi jamaah haji dari Indonesia, mungkin ada di antara saudara kita, sanak famili kita, orang tua kita yang saat ini sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju ke kota suci Mekah dan juga kota Madinah. Mudah-mudahan kita yang hadir istiqamah di majelis ta'lim suatu saat juga diizinkan oleh Allah untuk dapat berziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dapat melaksanakan ibadah umrah dan haji, amin ya rabbal alamin. Dari sini ada enggak yang enggak mau haji sama umrah? Tunjuk tangan. Ada enggak yang enggak mau umrah sama haji? Kau enggak mau? Mau semua ya insyaallah. Alhamdulillah seluruh umat Islam berkumpul di kota suci Mekah dan juga kota suci Madinah. Sering kita mendengar kata-kata tanah haram. Apa sih yang dimaksud dengan tanah haram itu, hadirin? Haram itu artinya bisa menjadi dua makna. Haram yang pertama artinya haram yahrumu, artinya memang dilarang, yang terlarang, ataupun yang kalimat kedua mengambil makna dari ihtiram, tanah yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mendengar tanah suci Mekah, tanah suci Madinah, tanah haram Mekah ataupun tanah haram kota Madinah al-Munawwarah. Kota suci Mekah ini sebagai pengetahuan saja bagi kita. Kota suci Mekah merupakan kota suci yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak diciptakannya bumi beserta isinya. Ketika Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah, Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya, inna hadzal balad, sesungguhnya negeri ini yaitu kota suci Makkah, haramallahu yauma khalaqas samawati wal ard, telah Allah haramkan, telah Allah jadikan kota suci yauma khalaqas samawati wal ard, dari awal pertama kali Allah menciptakan bumi beserta langit. Fahuwa haramin bi hurmatillahi azza wa jalla ila yaumil qiyamah. Kota suci Makkah ini menjadi kota yang haram sebab kemuliaan Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai nanti hari kiamat. Jadi kota suci Makkah dan juga kota Madinah pasti Allah akan jaga sampai kapan? Sampai nanti hari kiamat. Setelah sampai kita tahu, jangankan masuk Dajjal, orang musyrik aja dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabu masjidal haram ba'da amihim hadza. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis,
Najis bukan berarti najis badannya, tetapi najis secara akidah. Fala yaqrabu al-masjidil haram ba'da 'amim hadza. Mereka tidak akan pernah bisa untuk masuk ke dalam Masjidil Haram. Mereka tidak akan pernah bisa masuk untuk memasuki kota suci Mekkah dan Madinah ba'da 'amim hadza, setelah Fathu Mekkah ini, kata Allah. Jadi kalau kita nih nanti suatu saat diizinkan oleh Allah untuk bisa pergi ke Madinah dan juga ke Mekkah, itu nanti kita begitu masuk ke kota Mekkah atau enggak kota Madinah, itu nanti ada haddu Mekkah atau haddul Madinah, haddul haram, ada tuh perbatasan kota Mekkah, perbatasan tanah haram. Dituliskan di situ tidak boleh masuk bagi seseorang musyrik atau non muslim untuk masuk dalam kota suci Mekkah dan juga kota Madinah. Ini makanya disebut dengan tanah haram. Dilarang bagi orang musyrik, orang non muslim untuk masuk ke dalam tanah haram. Bahkan Rasulullah SAW melarang wala yu'antadu syauquhu. Kita di dalam tanah haram itu nggak boleh metik ranting daun pohon, nggak boleh. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh kita juga memburu binatang. Makanya di sana kalau udah yang pernah pergi ke Mekah atau enggak ke Madinah, itu burung-burung banyak banget. Sebab nggak ada tukang burung dara di sana. Nggak ada tukang pecel burung dara. Awet burung dara di sana. Wala yukhla khawalahu, dan enggak boleh juga kita nyabut rumput-rumputan. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kota suci Mekkah menjadi kota yang mulia? Setidaknya ada dua sebab. Yang pertama, sebab disitulah ada Baitullah, Ka'bah kita sebagai umat Islam. Ada Ka'bah di situ. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarak wa hudal lil alamin. Sesungguhnya bangunan pertama kali yang dibentuk oleh Allah, yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Makkah yang diberkahi oleh Allah. Untuk siapa? Wa hudal lil alamin. Untuk kita ini sebagai umat dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ka'bah itu sudah ada sebelum diciptakannya Nabiullah Adam alaihissalam. Ka'bah itu bukan Nabiullah Ibrahim yang membuat. Ka'bah itu bukan Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad SAW yang membuat, tetapi Allah langsung yang membuatnya sebelum diciptakannya Nabiullah Adam Abul Bashar. Sebelum Abul Bashar, sebelum diciptakannya manusia, sudah terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Baitullah. Baitullah, jangankan kita ibadah di situ, kita memandang Baitullah saja, kata Rasulullah SAW, 120 rahmat Allah turunkan bagi di sekitar Ka'bah. 60 rahmat bagi yang tawaf, 40 rahmat bagi yang salat, 20 rahmat wal ishruna lin nazirin, 20 rahmat bagi yang memandang Ka'bah. Jadi kita mandang Ka'bah aja itu dapat pahala. Jadi kalau sekarang ada di televisi gambar Ka'bah, di media sosial ada gambar Ka'bah, itu jangan kita cuekin. Kita lihatin pandangan dengan mata rahmat, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa menjadi mulia? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan Mekkah sebagai tempat dilahirkannya kekasih Allah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia menjadi mulia Makkah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Makkah. Rasulullah berjuang di kota Makkah. Rasulullah memulai titik awal diciptakan oleh Allah di kota Makkah. Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul di kota Makkah. Makanya Makkah menjadi mulia. Bahkan dalam satu hadisnya baginda Rasulullah SAW bersabda, Wallahi innaki la khairu ardillah. Demi Allah wahai Makkah, engkau adalah bumi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang paling mulia di sisi Allah. Walaula anni ma akhrijtu minki ma kharajtu. Bahkan Rasulullah SAW bersumpah, demi Allah, kalau bukan karena saya diusir oleh penduduk Makkah, maka saya akan tidak pernah meninggalkan kota Makkah. Inilah kenapa kota Makkah disebut dengan tanah haram. Makanya kita sering dengan sebutan Haramaini, dua tanah haram, yaitu kota suci Makkah dan juga kota suci Madinah. Mudah-mudahan dengan kita istiqamah berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istiqamah juga kita sedekah ketika kita melaksanakan pelajaran-pelajaran yang diterima oleh guru-guru kita, akan mengundang lebih cepat panggilan Allah Subhanahu wa taala. Setidak-tidaknya sebelum kita wafat nih,
kita sudah dipanggil oleh Allah untuk dapat berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi dariqatihim wal mu'afati minal fitani wa afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.